Halo pemirsa, selamat datang di Expo Nusantara. Bersama saya, Saida Rova yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan menyaksikan beberapa informasi yang menarik untuk pemirsa di rumah. Langsung aja ke liputan yang pertama. Hari libur bisa dimanfaatkan untuk berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Gunung Kidul terdapat pantai cantik yang wajib dikunjungi para wisatawan. Pantai apakah itu? Yuk simak liputannya. Halo pemirsa, sekarang saya sedang berada di Pantai Drini. Seperti apa keindahannya Pantai Drini? Yuk simak liputannya. Akses jalan menuju Pantai Drini pemandangannya sangat indah dan jalannya pun terbilang cukup lancar. Pantai Drini merupakan pantai yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai ini memiliki pantai yang berwarna putih yang bikin menarik wisatawan untuk berkunjung. Harga tiket masuk tidaklah mahal, hanya 15.000 per orang. Di Pantai Drini juga menyediakan perahu untuk ke tengah laut. Tidak hanya itu, Pantai Drini juga menyediakan sewa kano atau perahu kecil. Ada juga tenda untuk bersantai bersama keluarga. Saya berasal dari Purworejo. Sampai sini butuh waktu sejam. Alasan saya ke pantai ini karena kondisi pemandangan yang indah. Ini pemandangan Pantai Drini jika kita melihat dari atas. Di pinggir pantai pun banyak ikan hias untuk anak-anak kecil ditangkap. Di sini ada juga es kelapa muda, hanya 15.000 loh. Di sekitar pantai juga ada penjual makanan ataupun oleh-oleh. Sangat direkomendasikan nih untuk kalian yang sedang ingin berlibur. Saya Bapak Putri, dan terima kasih dan sampai jumpa. Wah, ternyata Pantai Drini ini menjadi salah satu tempat istimewa di pesisir Gunung Kidul karena terdapat sebuah pulau kecil di tengahnya. Gimana pemirsa di rumah? Tertarik menghabiskan waktu liburan di Jakarta? Oke pemirsa, buat kalian jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada informasi yang lebih menarik. So, tetap stay di Expo Nusantara selanjutnya setelah jeda berikut. Broadcasting is a program that studies content production planning, radio and television broadcast processes, shooting and sound techniques, editing, and the use of multimedia applications. Not only that, students of this major will also be taught the technique of broadcasting content that has been created. This study program is suitable for those of you who aspire to work at TV and radio stations. This study program is also suitable for those of you who are communicative. The broadcasting world also needs you, a great young generation who can bring Indonesian broadcasting to be better in carrying out its functions to inform, to persuade, to educate, and to entertain.
Let's join SMKN 6 Purworejo. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Expo Nusantara. Nah, kali ini kita akan menyaksikan liputan seputar wisata yang berada di Wonosobo. Apakah itu? Langsung aja kita lanjut ke liputan berikut. Lokasi yang kian digandrungi para wisatawan, salah satu lokasi yang ramai didatangi para pengunjung, terdapat di Soraja, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Dengan pemandangan bukit yang dilengkapi danau cantik, jati padu yang tepat, menghabiskan waktu di tempat yang sangat indah. Penasaran? Berikut selengkapnya. Hai pemirsa, saat ini saya ada di kawasan wisata daerah Wonosobo. Wonosobo memang identik dengan banyaknya tempat wisata. Salah satunya ada Kahyangan Sekilin, destinasi wisata yang menyajikan pemandangan alam, juga pemandangan Telaga Menjer yang bagus banget. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Tiket masuk yang cukup terbilang ramah di kantong, Anda bisa langsung menikmati indahnya pemandangan alam, juga dapat bersantai dan berfoto. Kahyangan Skyline ini memang menjadi destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Perkenalkan, nama saya Indah Nurfilaningsih. Tujuan saya ini cuma mau healing aja sih. Penasaran soalnya sering FYP di TikTok. Kita berangkat dari rumah sekitar jam 8 dan di sini juga cuacanya sejuk, dingin. Kita tahu tempat ini dari sekitar FYP TikTok. Sekian, terima kasih. Wah, ternyata memang tempatnya sangat bagus dan cukup indah. Buat kalian jangan lupa untuk pergi berkunjung ke sini. Perkenalkan, nama saya Aris Susanto. Saya bekerja di Kahyangan Skyline sebagai tiketing. Saya mulai kerja di Kahyangan Skyline mulai tanggal 10 Juli 2022.
Saya memilih kerja di sini terutama ingin cari pengalaman yang lebih luas lagi tentang wisata, dan perasaan saya bekerja di sini itu sangat senang dan sangat terbantu oleh wawasan-wawasan yang luas. Untuk Kahyangan sendiri berada di Desa Telogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Wisata Kahyangan Skyline ini terletak di Desa Telogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang sudah ada sejak tahun 2022. Wisata ini buka setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai 5 sore. Kahyangan Skyline ini memiliki pemandangan sangat indah dengan pemandangan perbukitan lapang, juga pemandangan Telaga Menjer yang bisa dilihat dari atas ketinggian 1200 mdpl. Terdapat juga spot foto berupa lantai kaca yang menawarkan langsung pemandangan alam lebih menyeluruh, dan terdapat spot foto jaring-jaring yang paling populer. Sangat direkomendasikan nih buat pemirsa yang masih bingung ingin pergi wisata kemana. Tempat ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata pemirsa bersama keluarga, pacar, ataupun sahabat. Saya Lina Pratiwi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wah, ternyata Kahyangan Skyline ini sangat indah dan menarik ya pemirsa. Selain bisa untuk liburan, Kahyangan Skyline juga memiliki pemandangan alam berlatar belakang hamparan pegunungan dataran tinggi Dieng. Oke pemirsa, buat kalian jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada informasi yang lebih menarik untuk pemirsa di rumah. Oke, kita akan lanjut ke liputan selanjutnya setelah jeda berikut. Broadcasting is a program that studies content production planning, radio and television broadcast processes, shooting and sound techniques, editing, and the use of multimedia applications. Not only that, students of this major will also be taught the technique of broadcasting content that has been created. This study program is suitable for those of you who aspire to work at TV and radio stations. This study program is also suitable for those of you who are communicative. The broadcasting world also needs you, a great young generation who can bring Indonesian broadcasting to be better in carrying out its functions to inform, to persuade, to educate, and to entertain. Let's join SMKN 6 Purworejo. Din, kamu kok membahas apa sembarangan sih? Gak apa-apa lah, kan cuma satu. Walaupun cuma satu kan, tapi tetap mengotori lingkungan. Kan di sini juga ada penjaga kebersihannya, kan bisa dibersihin sama penjaganya. Tapi kalau kamu menyepelekan, itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Ya juga ya. Ya udah, aku mau ke tempat sampah ya. Nah, itu dong. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Bersih itu dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak mulai dari sekarang, apalagi? Jangan menyepelekan sampah walaupun cuma satu. Ayo, peduli sampah untuk lingkungan yang sehat. Halo pemirsa, masih setia di Pantauan Expo Nusantara. Nah, kali ini kita akan mengulas liputan seputar jajanan pasar tradisional Purworejo. Untuk itu, kita langsung aja lanjut ke liputan berikut. Kuliner tradisional ternyata memiliki daya tarik tersendiri di hati konsumen, seperti jajanan Ciwel di Pasar Pulau Desa Nabalan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, yang tetap laris di era modern seperti saat ini. Memiliki tekstur kenyal serta rasa yang manis membuat kuliner tradisional ini
masih jadi idaman para warga. Penasaran? Berikut selengkapnya. Purworejo kota kecil namun memiliki banyak destinasi wisata dan kuliner. Banyak juga menyimpan jajanan pasar tradisional seperti salah satunya di Pasar Wolo. Terdapat makanan tradisional yaitu ciwel. Mau tahu bagaimana selengkapnya? Yuk ikutin saya. Ciwel merupakan jajanan tradisional khas Jawa yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jajanan ini dapat dijumpai di pasar tradisional yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di kota Cilacap, Purworejo, Purbalingga, dan kota lainnya. Ciwel jajanan tradisional yang terkenal sejak zaman nenek moyang. Dan ciwel ini sekarang sudah susah didapatkan. Ciwel ini merupakan jajanan yang dicap sebagai oleh-oleh dari Pasar Wolo. Selain ciwel, ada banyak berbagai varian lainnya seperti cenil, klepon, cenet, krecek, dan masih banyak lainnya. Ponira. Selain ciwel, varian apa yang diikuti? Niki ciwel, niki klepon, niki cenet, ono lawet, kecrek. Harganya mulai dari berapa, Bu? Dari kalebu, sewu. Mulai buka dari jam berapa, Ibu, tadi? Di jam 7. Jam 7. Sampai jam berapa, Bu? Makan bisa telase, nak juga di pun langsung. Ini itu sekitar jam 9. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ciwel memang jajanan tradisional, namun ciwel tidak kalah jauh dengan jajanan kekinian yang memiliki rasa manis dan tekstur yang kenyal seperti mochi. Ciwel juga sangat bagus untuk penderita MAH karena terbuat dari tepung gaplek atau tepung tapioka yang direndam dalam cairan rendaman oraman jerami padi sehingga bersifat basah. Ciwel cenit cenet merupakan paket jajanan pasar yang disajikan dengan parutan kelapa dan gula pasir. Nah, ini jajanan tradisional ciwel. Bagaimana rasanya? Mari kita cobain. Pasar Wolo, pasar yang kecil namun banyak, mempunyai jajanan tradisional yang memiliki rasa begitu khas. Ciwel ini memang mempunyai warna hitam yang pekat, tapi ciwel sangatlah nikmat, manis, dan tentunya kenyal, dan sangatlah enak. Sangat menarik bukan? Jangan lupa datang ke Pasar Wolo dan menikmati jajanan tradisional terutama ciwel yang tentunya berada di Desa Nambangan, Grabak, Purworejo. Nah, itu dia tadi liputan dari Dea Puspita. Wah, ternyata makanan tradisional seperti ciwel ini juga sangat bagus untuk penderita MAH ya pemirsa, di mana pemirsa di rumah. Buat kalian jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu dari Purworejo. Dia adalah salah satu pendaki yang biasa disebut wirawisatawan. Langsung aja kita persilahkan Kak Irul. untuk masuk ke area.
Untuk perjalanan dari rumah ke sini itu kurang lebih menempuh waktu sekitar 1 jam, Kak. Oh, berarti lama ya. Emang rumah kakak sebelah mana sih? Rumah saya itu Desa Redin, Kecamatan Leban, Kabupaten Purworejo, Kak. Perbatasan Wonosobo. Oh, berarti menuju ke sini tuh lama ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Kakak kesini sama siapa nih? Kebetulan saya ini kesini sendirian, Kak. Oh, dari postingan-postingan kakak di Instagram, sepertinya kakak emang suka berpendakian ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, Kak lah. Kira-kira berapa gunung nih yang udah kakak pendaki? Untuk gunung yang sudah saya daki, nggak saya hitung, Kak, tapi sudah banyak lah. Oh, boleh dong kakak menceritakan salah satu pengalaman kakak saat berpendakian? Ya, boleh banget, Kak. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya mendaki gunung di Gunung Sindoro. Pada awal cerita, saya melakukan perjalanan dari rumah untuk menuju base camp Sindoro. Base camp Sindoro kali ini saya melewati base camp via Keledung. Base camp ini bertepatan di Desa Kretek, Kecamatan Wonosobo. Untuk perjalanan dari rumah ke base camp itu menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Saya melakukan perjalanan dari rumah itu jam 10 siang sampai di sana itu jam 11 siang, Kak. Oh, berarti itu dekat rumah ya? Ya, lumayan lah, Kak. Pengalaman kakak saat berpendakian, kira-kira apa saja peralatan yang kakak bawa? Untuk peralatan seorang pendaki itu ya salah satunya seperti carrier, sepatu yang safety, dan perlengkapan lainnya untuk kesehatan di atas gunung, Kak. Karena di cuaca di atas gunung itu tidak bisa diprediksi, Kak. Oh, lah itu menuju ke posnya itu kira-kira berapa jam? Nah, tadi kan saya sudah sampai di base camp. Sampai di base camp itu saya melakukan regenerasi. Setelah melakukan regenerasi itu saya melakukan pengecekan ulang. Setelah itu saya melakukan perjalanan dari base camp itu pukul 1 siang, Kak. Sebelum melakukan perjalanan itu saya melakukan briefing dan berdoa agar saya selamat gitu. Nah, untuk perjalanan dari base camp itu sampai pos selan 1 itu menempuh waktu kurang lebih 1 jam, Kak. Kira-kira kakak saat berpendakian itu bermalaman di situ apa langsung pulang? Nah, kali ini saya melakukan pendakian ini untuk ngecamp, Kak. Kira-kira itu kakak saat istirahat kakak ngapain aja sih? Ya, seperti biasa saat saya melakukan pengeresan saya minum dan mengisi tenaga, Kak. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju area camp. Itu melewati 3 pos dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam, Kak. Setelah sampai di area camp, kita langsung mendirikan tenda dan setelah itu kita istirahat. Singkat cerita, kita bangun pada jam 3 pagi, Kak. Kita langsung melaksanakan summit menuju puncak. Untuk menuju puncak kita membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam, Kak. Setelah sampai di puncak kita nggak berlama-lama, kita mengambil dokumentasi, kita berfoto-foto. Setelah itu kita langsung menuju perjalanan turun kembali ke area camp. Untuk perjalanan turun dari puncak ke area camp itu kurang lebih 4 jam, Kak. Setelah sampai di area camp kita makan dan kita packing kembali barang kita untuk melanjutkan perjalanan turun ke base camp. Untuk perjalanan turun dari area camp ke base camp itu kurang lebih menempuh waktu 3 jam, Kak. Oh, berarti lama ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Kita sampai di base camp itu jam 4 sore, Kak. Ya, kurang lebih pengalaman pendakian saya di Gunung Sindoro seperti itu, Kak. Wah, ternyata pengalaman dari Kak Irul ini sangat mengesankan ya guys. Bisa banget nih buat rekomendasi para wisatawan yang mungkin belum pernah mencoba. Terima kasih untuk Kak Irul karena sudah hadir di acara ini dan menceritakan pengalaman dari kakak saat berpendakian. Ya, sama-sama, Kak. Saya juga senang sekali dapat menceritakan pengalaman saya ketika saya melakukan pendakian. Terima kasih untuk Kak Irul. Tidak hanya tempat wisata ya guys, karena di Indonesia juga memiliki beragam budaya. Pastinya juga memiliki makanan tradisional nih.
Oke, kita akan lanjut ke liputan selanjutnya setelah jeda berikut. Broadcasting is a program that studies content production planning, radio and television broadcast processes, shooting and sound techniques, editing, and the use of multimedia applications. Not only that, students of this major will also be taught the technique of broadcasting content that has been created. This study program is suitable for those of you who aspire to work at TV and radio stations. This study program is also suitable for those of you who are communicative. The broadcasting world also needs you, a great young generation who can bring Indonesian broadcasting to be better in carrying out its functions to inform, to persuade, to educate, and to entertain. Let's join SMKN 6 Purworejo. Hai. Gambar pohonnya bagus, tapi sayang, nggak bisa tumbuh. Ya, kan cuma gambar. Emang kenapa? Kamu tahu gak? Setiap tahun, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar. Emang apa pentingnya? Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar, berkurangnya oksigen, dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bukan cuma kamu, tapi semua teman-teman kamu untuk mulai melakukan aksi menanam 1000 pohon. Lalu, kapan aku harus memulainya? Pejamkan mata kamu. Mulai dari sekarang. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rova di acara Expo Nusantara. Nah, setelah kita membahas tentang wisata di Indonesia juga memiliki beberapa makanan khas tradisional. Salah satunya makanan khas di Purworejo. Untuk itu, kita langsung aja lanjut ke liputan berikut. Jika Anda sedang berlibur di Purworejo, jangan lupa untuk mencicipi makanan khas tradisional Purworejo. Di antaranya ada celorot nih. Tidak hanya namanya yang unik, tetapi rasanya yang manis dan legit, membuat Anda ingin lagi dan lagi. Nah, kali ini Della Puspita akan mengajak pemirsa untuk mencicipi makanan khas tradisional Purworejo. Mau tahu seperti apa? Yuk simak liputannya. Halo guys, berkunjung ke Purworejo belum lengkap rasanya bila belum mencicipi celorot, makanan khas asli kota bernama yang unik. Nah, di sini saat sudah ada di Pasar Gerabak. Di Pasar Gerabak ini terdapat beberapa usaha yang memproduksi celorot. Penasaran dengan salah satu usaha yang memproduksi celorot? Yuk ikuti saya. Celorot adalah makanan khas Purworejo yang cukup digemari sebagian orang. Salah satunya usaha yang ada di Kecamatan Gerabak, yaitu Celorot Ibu Rini, yang berlokasi di Pasar Gerabak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo. Ibu Rini ini sudah berjualan sejak tahun 2007 dan buka pada pagi hari sampai jualan Ibu Rini ini habis. Nama celorot yang aneh bagi sebagian besar orang justru semakin menambah penasaran seperti apa sebenarnya celorot itu. Seperti celorot Ibu Rini yang sudah berjualan selama 17 tahun ini di Pasar Gerabak. Selain berjualan celorot, Ibu Rini juga memiliki usaha lain selain celorot, yaitu sate. Ibu Rini juga dapat menerima pesanan melalui WA atau datang ke rumahnya secara langsung.
yang beralamat di Rawarejo RT 5 RW 3. Celorot ini dijual dengan harga Rp12.000 per ikat dan satu ikat terdapat 10 biji. Pas itu jalurnya nggak ada, terus nggak ada yang jualan, pas langganan pada nggak datang, terus itu pas pasar sepi. Saya mempunyai usaha lain selain celorot. Saya kalau ada pesanan sate, saya juga membuat sate untuk hajatan, untuk arisan, untuk ya keperluan apalah, acara apa. Nah, saya juga selain di sini saya juga sering berjualan di pasar Purwoarjo. Di mana Ibu membeli bahan-bahan untuk membuat celorot? Di pasar kalau enggak ya beli gula langsung ke tempatnya, ke tempat yang bikin gula. Kalau tidak ya di pasar lah. Celorot makanan khas Purworejo terbuat dari tepung beras yang dicampur gula merah dan santan, dibungkus dengan janur dan daun kelapa muda yang dibentuk seperti kerucut. Celorot menjadi cemilan legendaris yang digemari hingga sekarang. Celorot juga memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan lama. Selain itu, makanan tradisional semakin tidak populer dan kalah oleh makanan luar, utamanya di kalangan anak muda. Celorot Ibu Rini memiliki bentuk yang unik, isi dan rasa yang manis gurih dengan tekstur yang agak lengket, membuat pecinta kuliner ketagihan. Selain dimakan sendiri, celorot juga bisa dijadikan oleh-oleh bagi siapa saja yang berkunjung ke Purworejo untuk dibawa pulang. Celorot bisa bertahan hingga 2 hari karena tanpa menggunakan bahan pengawet. Celorot Purworejo kenyal dan manis, disantap hangat sungguh memanjakan lidah, menjadi oleh-oleh yang tak terlupakan, membuat siapa saja ingin mencicipinya. Saya adalah Puspita Maharani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wah, ternyata makanan khas Purworejo ini menjadi camilan legendaris yang digemari hingga sekarang. Rasanya yang manis dengan tekstur agak lengket adalah keunikan makanan tersebut. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah mencoba, bisa banget nih dicoba. Sebelum menuju iklan, kita juga punya nih tip and trick buat kalian yang suka bingung milih outfit. Kira-kira apa saja ya rekomendasi outfit? Nah, langsung aja kita tonton video berikut ini. Aku suka banget sama fashion dan beberapa tahun ini aku belajar bagaimana cara berpakaian yang membuatku elegan. Nah, di video kali ini aku akan membahas 3 cara tips and trick yang membuat badan menjadi langsing dan tinggi. Nah, langsung aja ke tips yang pertama. Jangan sesekali kalian memakai bawahan yang longgar dan baju tidak dimasukkan ke dalam. Itu sangat tidak nyaman untuk dilihat. Baju ke dalam. Kenapa? Karena kalau kita pakai baju yang kepanjangan, itu akan membuat bentuk badan kita lebih panjang daripada kaki kita, sehingga kita terlihat pendek dan bantet. Lanjut yang ke tips kedua. Pakai bawahan longgar atau kulot. Karena kalau kita pakai bawahan yang ketat, akan membuat kaki kita terlihat begitu kecil dan pendek. Jadi pakai bawahan longgar dan atasan yang sama dimasukkan namun belakang sedikit dikeluarkan sampai berbentuk panjang belakang, dan dapat memakai kerudung pasmina yang diselimpangkan ke samping. Dan yang terakhir, tips ketiga. Kerudung begitu longgar, lengan tangan begitu panjang, apalagi atasan tidak dimasukkan. Seharusnya kalian pakai bawahan yang longgar dan tinggi, bisa menggunakan jeans atau kulot dengan atasan kaos maupun kemeja.
dengan cara memasukkan atasan ke dalam dan dapat menggunakan kerudung segi 4 yang hanya diselempangkan ke samping. Itu saja video tips and trick dari aku dan bagaimana kalau dari versi kalian tersendiri, dan see you. Nah, itu dia tadi rekomendasi outfit dari Dia Puspita. Buat kalian jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada liputan yang lebih menarik. So, tetap stay di Expo Nusantara selanjutnya setelah jeda berikut. Broadcasting is a program that studies content production planning, radio and television broadcast processes, shooting and sound techniques, editing, and the use of multimedia applications. Not only that, students of this major will also be taught the technique of broadcasting content that has been created. This study program is suitable for those of you who aspire to work at TV and radio stations. This study program is also suitable for those of you who are communicative. The broadcasting world also needs you, a great young generation who can bring Indonesian broadcasting to be better in carrying out its functions to inform, to persuade, to educate, and to entertain. Let's join SMKN 6 Purworejo. Hei kau, aku di bawah sini. Hah? Hei kau seharusnya menaruhku ke tempat yang seharusnya. Ngapain? Buang-buang waktu saja. Baiklah kalau itu maumu. Sepertinya kau harus diberi pelajaran. Ayo semuanya, kita beri manusia ini pelajaran. Ayo. Wih, sepertinya seru nih. Ayo ke sana, ayo. Ayo semuanya, ayo kita serang dia. Hah? Ayo serang dia. Tidak. Berani lagi kau buang sampah sembarangan? Awas kau akan kena akibatnya. Bang. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Expo Nusantara. Nah, kali ini kita akan mengulas liputan seputar wisata yang berada di sekitar Kebumen. Untuk itu, kita langsung aja lanjut ke liputan berikut. Keindahan alam di sekitar Kebumen rupanya masih memesona. Terdapat pantai yang cantik dalam satu kawasan yang menjadi pilihan kunjungan wisata. Nah, kali ini Budi Prima Wijaya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi Pantai Laguna Lembu Purwo. Mau tahu seperti apa? Yuk simak liputannya. Halo guys, sekarang saya sedang berada di wisata Bahari Lembu Purwo. Tepatnya di Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Wisata ini terkenal dengan keasriannya. Bagaimana keasriannya? Yuk ikuti saya. Di Desa Lembu Purwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, memiliki wisata Bahari Lembu Purwo yang disebut juga dengan Pantai Laguna. Untuk masuk ke wisata ini, kalian hanya perlu membayar parkir saja,
karena tidak dipungut biaya perorangan. Wisata bahari ini disebut juga dengan Pantai Laguna karena pantai ini memiliki sebuah laguna, yakni Telaga Payau di dekat pantai yang dipisahkan oleh hutan cemara udang. Laguna yang juga merupakan muara Sungai Wawar ini ditumbuhi pohon bakau dan pohon cemara yang hijau, sehingga menjadi asri dan sejuk. Wisata bahari Lembu Purwo dikelola oleh pemerintah desa Lembu Purwo dan warga sekitar, sehingga wisata ini tetap terjaga dan terawat. Wisata ini dibuka setiap hari dan banyak dikunjungi di hari libur oleh wisatawan dari dalam kota hingga dari luar kota. Di Pantai Laguna juga disediakan perahu keliling yang bisa kalian coba dengan harga Rp5.000 per orang. Dan jika kalian ingin menikmati berbagai jajanan di sana, kalian bisa langsung ke sebelah timur Pantai Laguna. Di sana terdapat beraneka macam jajanan yang ramah di kantong. Selain itu, di sore hari kalian juga bisa menikmati keindahan sunset di Pantai Laguna. Wisata ini rekomendasi banget buat kalian yang ingin berlibur dan bersantai di tempat yang indah, asri, dan sejuk. Kesini karena suasana yang sejuk dan indah. Itu saja sekilas liputan tentang Pantai Lembu Purwo. Saya Budi Primawijaya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itu dia tadi liputan dari Budi Primawijaya. Wah, ternyata Pantai Laguna Lembu Purwo ini memiliki telaga payau di dekat pantai yang dipisahkan oleh hutan cemara udang. Nah, sebelum kita menuju iklan, kita juga punya nih tip and trick make up buat kalian yang masih sekolah. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Ini adalah cara yang salah memakai moisturizer dan pastinya kalian sering memakai tips yang salah. Sini aku kasih tahu cara pakai moisturizer yang benar ya. Simak videonya. Jadi moisturizer sangat penting untuk melembabkan kulit supaya make up menempel dan tidak membuat dempul. Pertama, kalian harus tariknya tuh ke atas dan satu arah saja secara pelan-pelan. Setelah itu, kalau untuk bagian dahi, tariknya tuh ada yang ke atas lurus dan ada juga yang ke atas kiri dan kanan. Dan yang terakhir, kalian bisa tap-tap bagian kiri secara pelan-pelan atau perlahan-lahan. Oh iya, Glad Glow teksturnya gel oke banget. Gampang menyerap, nggak lengket juga. Moisturizernya Glad Glow yang Claims Agnes, aku udah coba ini hampir sebulan dan ini emang bagus banget buat jerawat dan beruntusan. Kalian tahu nggak sih, pijatan yang benar kayak tadi sesuai dengan arah itu bisa bikin make up lebih maksimal dan kulit jadi nggak kendur loh. Dan jangan lupa ikuti gerakan ini sampai selesai ya. Itu dia tips dari aku dan jangan lupa dicoba ya. Bye-bye. Nah, setelah kita membahas tentang liputan tadi seputar wisata di Bahari Lembu Purwo, kita juga punya nih liputan yang nggak boleh kalian lewatin habis ini. So, tetap stay di Expo Nusantara selanjutnya setelah jeda berikut.
Broadcasting is a program that studies content production planning, radio and television broadcast processes, shooting and sound techniques, editing, and the use of multimedia applications. Not only that, students of this major will also be taught the technique of broadcasting content that has been created. This study program is suitable for those of you who aspire to work at TV and radio stations. This study program is also suitable for those of you who are communicative. The broadcasting world also needs you, a great young generation who can bring Indonesian broadcasting to be better in carrying out its functions to inform, to persuade, to educate, and to entertain. Let's join SMKN 6 Purworejo. Kamu punya teman seorang pecandu narkoba. Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Dia memakai narkoba karena sakit secara emosi. Dia menggunakan narkoba untuk lari dari rasa sakit itu. Kamu gak malu? Hah? Kemarahan dan penghakimanmu hanya akan menambah rasa sakitnya dan memperparah kecanduannya. Jika kamu ingin membantu dia lepas dari kecanduan, lakukan ini. Aku lagi hancur banget. Rasa gak guna. Aku tahu ini gak gampang, tapi aku tuh yakin kamu bisa. Jadilah sahabat terbaik untuknya. Kamu kenapa kesini? Aku mau kamu sembuh. Peduli setulus mungkin. Rick, aku lagi kacau banget nih. Boleh aku di sini sama kamu bentar? Boleh. Ayo masuk. Berada di sisi mereka ketika mereka berusaha melepas kecanduannya. Di, ini udah 1 minggu loh kamu gak pakai narkoba. Bangga banget deh sama usaha kamu. Hebat. Halo pemirsa, masih stay kan nontonin Eksplo Nusantara? Harus dong, kalau nggak tuh rugi banget. Karena ada liputan terakhir untuk episode kali ini. Untuk itu kita langsung aja lanjut ke liputan berikut. Akhir-akhir ini wisata pantai sangat digemari para wisatawan di Kabupaten Purworejo. Dengan pesona yang indah dan sangat memanjakan mata, dan tiket masuk terbilang sangat murah meriah. Mau tahu seperti apa? Berikut selengkapnya. Halo guys, dengan saya Muhammad Junda Sotik yang saat ini sedang berada di Pantai Jatimalang. Kalian pasti tidak asing dengan kata pantai. Pantai adalah salah satu wisata alam yang indah pastinya. Mau tahu keindahan pantai? Nah guys, mari kita kepoin keindahan alam Pantai Jatimalang dan apa saja wisata alam yang ada di sana. Yuk, ikuti saya. Sudah bukan menjadi hal baru lagi bagi wisatawan dari dalam maupun luar negeri bahwa Indonesia menawarkan tempat wisata yang menarik. Salah satunya ada di Purworejo, Jawa Tengah yang memiliki destinasi wisata seru dan menarik, termasuk juga Pantai Jatimalang. Pantai satu ini menawarkan panorama pemandangan alam yang begitu indah dan luar biasa. Pantai satu ini ada di jajaran pantai selatan dengan ombak yang cukup besar dan tinggi, cocok untuk para wisatawan yang suka surfing. traveling mountains just to find the loudest seas. We set our mind on fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find
Oke pemirsa, saya sudah bertemu langsung dengan pengunjung Pantai Jatimalang. Mari kita tanya keindahan Pantai Jatimalang. Dengan Bapak siapa? Bagaimana suasana wisata di Pantai Jatimalang? Suasana wisata Pantai Jatimalang selama kemarin Lebaran aman, nyaman, dan untuk perekonomian rakyat dan terutama dalam dagang juga lumayan ramai. Apa saja wisata seru di Pantai Jatimalang? Wisatanya cuma tempat rekreasi, kebun sama ATV, sama TPI. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, bagaimana tentang wisata Pantai Jatimalang ini sangat seru bukan? Jangan lupa datang langsung ke Pantai Jatimalang, Purworejo. Pantai Daruci Jatimalang. Wah, ternyata pantai ini mempunyai keindahan yang menarik karena terdapat patung Daruci yang menjadi ikon di pantai tersebut. Nah, itu dia tadi informasi-informasi dari Expo Nusantara. Semoga informasi tadi bisa memberikan inspirasi dan motivasi yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini guys. Oh no, saatnya kita pamit ya guys. Thanks banget buat kalian yang udah ngikutin referensi dan liputan informasi tadi. Saya Darva dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Audio Jungle.